kesepakatan ahli waris. Dan wasiat itu nggak boleh untuk ahli waris, nggak boleh. Nah, kalau wasiat untuk ahli waris dianggap tidak sah dan perlaksanaannya itu tergantung kepada kesepakatan ahli waris yang lainnya. Kalau mereka menyepakati ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak menyepakati nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah pasti dapat bagiannya masing-masing. Nah, kemudian kalau semua wasiat tidak ada, baru kita bagikan harta waris itu kepada mereka. Cara pembagiannya bagaimana? Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Istri berapa, suami berapa, orang tua berapa. Jadi misalnya, kalau ada seorang meninggal, ya, seperti artis yang kemarin meninggal tuh ya. Nah, antara suami istri tidak saling mewarisi. Anggap nggak pernah ada antara suami istri itu. Jadi istri bagiannya diwariskan kepada ahli warisnya, si suami bagiannya diberikan kepada ahli warisnya. Nah, jadi kalau seumpama seperti itu berarti kan orang tuanya dua-duanya ada. Orang tuanya dua-duanya ada. Lalu dia itu meninggalkan anak satu laki-laki, ya kan? Nah, maka cara pembagiannya adalah ayah sama ibunya dapat 1/6. Nah, kemudian istri suami nggak ada, ya kan? Nah, berarti anak laki itu sisanya. Jadi asal masalahnya dari 6. Kemudian 1/6-nya untuk ayah, 1/6-nya untuk ibu, sisanya untuk si anak laki-laki itu. Nah, jadi berapapun, jadi 1/6-nya 6, 1. Ya kan? Berarti 1 bagian daripada 6 itu adalah milik ibu sama ayahnya. Kemudian 4-nya itu milik anak laki-laki itu. Cara bagiannya begitu. Berapapun aset yang ada, dibagi 6. Dibagi 6. Berapa hasilnya? Kalikan 1 bagiannya ayah, kalikan 1 bagiannya ibu, kalikan 4 bagiannya si anak laki-laki. Nah, begitu pula kalau seumpama ada seorang meninggal, meninggalkan suami istri, meninggalkan istri, dan meninggalkan orang tua 2, ayah sama ibu, meninggalkan anak berapa misalnya 3 atau 2 misalnya, ya kan? Berarti ayah sama ibu dapat 1/6. Kemudian si istri dapat 1/8 karena anaknya ada anak. Kemudian karena anak laki-laki maka si ayah sama ibu dapat 1/6 saja. Nah, karena ayah kalau anaknya laki-laki, anaknya perempuan, nanti ayah dapat 1/6 plus sisa. Nah, tapi karena anaknya itu laki-laki berarti nggak ada sisa. Sisanya semua untuk anak-anak. Nah, sehingga kalau terjadi seperti ini berarti ada 1/6, ada 1/8 cara menghitungnya. Nah, maka 6 sama 8 berarti 24 asal masalahnya. 24 1/8-nya 3 itu untuk istri. Kemudian 1/6-nya 4 itu untuk ayah sama ibu. Berarti 4 tambah 4 berapa? 8 tambah 3 berapa? 11. Berarti sisa berapa? 13. Nah, 13 itu dibagi 2. Laki 2 kan? Nggak bisa kan? Antara keduanya tabayun. Berarti kita ambil kepalanya 2. 2 kalikan 24 sama dengan 48. Nah, ini 48 itu jadi barometer. Berapapun harta yang ditinggalkan nanti dibagi 48. Berapa hasilnya? Jadi misalnya ini ada hasil penjualan aset ini dapat uang 1 miliar. 1 miliar dibagi 48. Pakai kalkulator. 1 miliar dibagi 48. Sama dengan berapa? Nah, kalikan 3. Sekarang bukan 3 lagi. 3 kali 2 berarti 6. Nah, kan? 6 untuk istri. Udah itu 4 kali 2 8. Itu untuk ayah. Gitu. Kalau pengen tahu persentasenya ya tinggal 8 dibagi 48 kalikan 100. Itu persentasenya. Kalau mau tahu berarti persentasenya sekian dari uang 1 miliar itu. Nah, itulah cara pembagian harta waris. Nah, jadi mudah. Mudah bagi yang tahu. Sulit bagi yang tidak tahu. Makanya kata Nabi Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang paling besar adalah kebodohan. Tapi lebih besar lagi, bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Nah, itu lebih besar lagi tuh. Itu namanya jahil murakkab itu namanya. Bahlul bin O'on. Gitu. Nah, semoga kita dijauhkan daripada sifat itu sehingga kita termasuk yang tidak terjerumus ke dalam dosa dan selalu mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin.